Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat bertemu kembali bersama saya Saka Pratama, mahasiswa Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu materi penting dalam pelajaran ekonomi kelas 10, yaitu penawaran, di mana kita akan membahas tentang pengertian penawaran, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, jenis-jenis penawaran, hukum penawaran, serta pergeseran kurva penawaran. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang materi permintaan, yaitu bagaimana perilaku konsumen mempengaruhi jumlah barang yang ingin mereka beli. Kita juga tahu bahwa semakin tinggi harga, biasanya permintaan akan semakin turun. Nah, pada hari ini kita akan melihat sisi lain dari sebuah pasar. Jika permintaan adalah perwujudan dari pembeli, maka penawaran adalah perwujudan dari penjual. Jika harga naik, bagaimana reaksi produsen? Apakah mereka akan menjual lebih banyak, atau justru mereka akan menahan barang? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang akan membawa kita masuk ke materi berikutnya, yaitu materi penawaran. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan penawaran? Penawaran atau supply adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Jadi, penawaran itu bukan sekedar produk yang tersedia, tetapi barang yang memang siap untuk dijual oleh produsen. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama yaitu ada harga barang itu sendiri, yaitu semakin tinggi harga, maka semakin besar juga penawarannya. Kenapa bisa begitu? Karena kita sebagai produsen itu ingin mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Selanjutnya ada harga barang lain, yaitu jika harga barang lain lebih menguntungkan, produsen bisa saja beralih produksi. Misalnya, ketika harga tomat turun, bisa saja seorang petani itu beralih memproduksi barang lain. Contohnya yaitu cabai. Kenapa? Karena harga cabai dianggap lebih menguntungkan bagi petani. Selanjutnya ada biaya produksi. Jadi, jika biaya bahan baku atau tenaga kerja naik, maka penawaran cenderung turun karena kita sebagai produsen tidak mau mengambil resiko yang terlalu besar atau nanti kita bisa mengalami kerugian. Selanjutnya ada teknologi produksi, di mana dengan menggunakan teknologi yang lebih baik dapat meningkatkan efisiensi dan menambah penawaran. Misalnya, ketika kita memproduksi suatu barang dengan menggunakan tenaga kerja manusia, dalam sehari itu kita dapat menghasilkan 20 pieces. Tetapi dengan menggunakan mesin, dalam waktu satu hari kita dapat menghasilkan 50 pieces barang. Di mana ketika kita menggunakan mesin, kita dapat meningkatkan efisiensi dan menambah penawaran dari barang yang kita produksi. Selanjutnya ada tujuan produsen, yaitu di mana ketika produsen itu ingin memperluas pasar, maka mereka akan menawarkan lebih banyak barang. Kenapa? Karena agar barang mereka itu lebih dikenal luas oleh masyarakat. Selanjutnya ada ekspektasi harga di masa depan. Jadi, jika harga barang di masa depan diperkirakan akan naik, maka kita sebagai produsen bisa menahan penjualan sekarang. Kenapa seperti itu? Karena kita sebagai produsen akan menjual barang ketika mereka menyentuh pada harga tertinggi. Karena kita sebagai produsen ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang terakhir, ada jumlah produsen di pasar. Jadi, semakin banyak produsen di suatu pasar, maka semakin besar juga jumlah barang yang ditawarkan dalam pasar tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis penawaran. Yang pertama, menurut daya tawarnya.
Yang pertama ada penawaran efektif, di mana penawaran efektif itu adalah penawaran yang benar-benar dilakukan di pasar karena produsen itu memiliki kemampuan untuk menjual barang tersebut. Yang kedua, ada penawaran potensial, di mana penawaran potensial adalah penawaran yang masih bersifat kemungkinan atau masih rencana. Contohnya, ketika petani akan menjual padi di suatu sawah. Nah, seorang petani tersebut belum tahu hasil dari sawah tersebut itu menghasilkan berapa ton beras. Jadi, masih bersifat kemungkinan atau rencana. Selanjutnya, ada menurut subjeknya. Yang pertama, ada penawaran individu, yaitu penawaran individu adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh satu orang penjual atau produsen. Jadi, barang tersebut hanya ditawarkan oleh satu produsen saja. Yang kedua, ada penawaran pasar, yaitu penawaran pasar adalah gabungan dari semua penawaran individual tadi yang dilakukan oleh seluruh penjual atau seluruh produsen di pasar. Misalnya, dalam suatu pasar yang awalnya ada seorang produsen berubah menjadi ada 5 orang produsen, di mana 5 orang produsen ini merupakan gabungan dari suatu individu-individu tersebut. Jadi, gabungan dari suatu individu-individu tersebut bisa disebut dengan penawaran pasar. Selanjutnya, hukum penawaran. Bagaimana bunyi hukum penawaran? Hukum penawaran menyatakan bahwa jika harga suatu barang naik, maka jumlah yang ditawarkan juga akan naik atau meningkat. Sebaliknya, jika harga suatu barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan menurun dengan asumsi faktor lain tetap atau ceteris paribus. Artinya, hubungan antara harga dan penawaran bersifat positif atau searah. Ketika harganya naik, maka barang yang ditawarkan juga akan naik. Ketika harganya turun, maka barang yang ditawarkan juga akan turun. Selanjutnya ada kurva penawaran. Bisa kita lihat dalam tabel tersebut. Ketika harga 100, maka kuantitas yang ditawarkan itu 10. Ketika harganya 200, kuantitas yang ditawarkan menjadi 12. Selanjutnya, ketika harganya mencapai titik teratas yaitu 300, maka kuantitas yang ditawarkan akan meningkat juga menjadi 15. Jadi, hubungan antara harga dan penawaran itu bersifat positif atau berbanding lurus. Bisa kita lihat di gambar kurvanya, di mana sumbu vertikal itu merupakan price dan sumbu horizontal merupakan quantity. Kemudian, kurva penawaran itu terbentuk dari sisi kiri bawah ke kanan atas. Selanjutnya ada perubahan penawaran. Ada 2 jenis perubahan dalam penawaran. Yang pertama yaitu perubahan karena perubahan jumlah yang ditawarkan. Yang disebabkan oleh apa? Oleh perubahan harga barang itu sendiri. Jadi bergerak di sepanjang kurvanya. Kemudian yang kedua ada perubahan penawaran. Disebabkan oleh faktor lain selain harga. Contohnya seperti teknologi atau biaya produksi, yaitu bergeraknya menggeser seluruh kurva ke kanan atau ke kiri. Selanjutnya, bisa kita lihat yang terakhir yaitu pergeseran kurva penawaran, di mana di sisi kiri itu terdapat pergeseran di sepanjang kurva. Karena tadi perubahan yang pertama yaitu disebabkan oleh harga barang itu sendiri. Jadi kurvanya itu tidak bergeser, tetapi yang bergeser itu hanya titik-titiknya saja. Selanjutnya bisa kita lihat di sisi kanan, yaitu ada pergeseran kurva penawaran. Yang nomor 2 disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh faktor lain selain harga barang itu sendiri. Contohnya tadi ada teknologi dan biaya produksi. Kita contohkan biaya produksi. Ketika biaya produksinya itu naik,
maka jumlah barang yang ditawarkan akan turun atau kurvanya bergerak ke sisi kiri. Kemudian sebaliknya, ketika biaya produksinya itu turun, maka jumlah barang yang ditawarkan itu akan naik atau kurvanya akan bergerak ke kanan. Demikian pembahasan kita hari ini tentang materi penawaran. Semoga penjelasan ini membantu kalian memahami tentang bagaimana produsen mengambil keputusan dalam menentukan jumlah barang yang ditawarkan. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran ini dan sampai jumpa pada materi berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.